Kini akan mengulas tentang cara berdebat dan ekspresi para calon presiden yang baru saja terjadi. Mas, satu kata untuk debat pamungkas kali ini, silakan. Anti klimaks. Anti klimaks ya. Gimana Mas? Ada penjelasannya nggak? Ini kenapa menjadi akhirnya anti klimaks? Ini kayaknya berbeda sekali dengan debat-debat yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Ya sebetulnya kenapa kita sebut anti klimaks? Karena sebetulnya saya rasa saya nggak sendirian sih gitu ya. Saya rasa banyak sekali dari kita yang menunggu-nunggu debat kelima ini, debatnya gongnya dang gitu gede dan serangan-serangannya makin paripurna gitu menjelang terakhir. Nah, tetapi yang terjadi kalau kita perhatikan dari tadi, dari awal sampai akhir, itu justru serangan-serangan yang dilakukan terhadap dari 01 ke 02, 01 03 atau sebaliknya, itu sebetulnya kayak turun dari downtrend dari yang debat ketiga dan debat keempat. Nah, kalau kita perhatikan bahwa ini semua merupakan hal-hal yang sangat tidak terduga oleh banyak orang dan buat saya bisa 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Kenapanya? Apa saja, Mas? Kemungkinan pertama kalau kita bilang adanya penerapan strategi baru, baik dari 01, 02 maupun 03. Ya. Berdasarkan pola sebelumnya di debat ketiga dan debat keempat, kita bisa sangat melihat bahwa sebetulnya sudah ada back channel communication atau ngobrol di belakang nih antara 01 03 untuk mendongkrak kita bicara elektabilitas mereka. Dan terbukti berhasil mulai start dari debat ketiga sama debat keempat. Dan kalau kemudian mencoba sebuah strategi baru, kayaknya agak lucu gitu di bagian terakhir. Apalagi yang kedua, sudah dalam waktu yang mepet banget, terlalu mepet. Yang kedua, adanya sebuah kesepakatan kalau kita bilang. Di antara ketiga ini nih. Di belakang ada kesepakatan gitu. Ya, kita nggak boleh seuzon gitu. Makanya ada 3 kemungkinan gitu. Ada kesepakatan yang terjadi antara apakah 01 dengan 02, 01 dengan 03, 02 dengan 01 dan 02 dengan 03 gitu. Dan kesepakatan ini biasanya kalau kita bicara tentang politik ya pasti tanda petik bagi-bagi kue. Apakah ini menguntungkan rakyat? Jawabannya jelas tidak. Tapi kan ini bukan sesuatu hal yang aneh di negara ini. Sudah pernah terjadi sebelumnya dan sedang terjadi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, adanya tanda petik tekanan-tekanan tertentu terhadap misalnya 01 atau 03 dan atau 03. Gitu ya, yang dilakukan siapa? Ya tentu saja kalau kita bicara saat ini paling bisa adalah 02 yang karena incumbent juga di belakangnya. Nah, tekanan seperti apa ya kita nggak tahu tekanan. Kalau nggak terlalu seuzon nih kita nanti gitu ya. 01-nya sendiri pun tidak terlepas dari semua mereka 01, 02, 03. Baik calon maupun pendukungnya tidak ada yang terlepas dari kasus kan sebetulnya. Sebetulnya kalau kita lihat ini misalnya kita tampilkan nih ya tampilan cuplikan-cuplikan dari 01, 02 dan 03. 01 sendiri ketika Pak saling interaksi dengan antara Pak Anies dengan Pak Prabowo sebetulnya Pak Anies itu ketika senyuman itu ada beberapa kesempatan senyumannya itu terjadi ketika kalau kita bicara tarikan senyumannya itu lama-lama hilang pelan-pelan terus kemudian muncul menegang itu ada penanda bahwa ketidaksukaan terhadap satu hal yang diucapkan tetapi diiyakan juga oleh 01. Gitu. Ini artinya ada paksaan yang sebenarnya tidak suka tapi akhirnya harus setuju gitu dengan pernyataan itu gitu. Ya bisa jadi seperti itu. Ini terlihat dari ekspresi kalau dibaca dari ekspresi ya. Bisa jadi tekanan dari luar atau tekanan dari dalam timnya sendiri misalnya seperti itu. Ini biar gak suzon-suzon amat lah gitu. Biar gak terlalu bahaya lah gitu ya istilahnya. Ya atau yang ketika kita bicara 02, ketika 02 muncul gitu ya. Itu ketika diserang oleh 03 sebetulnya buat saya itu ada perasaan yang kalau kita bicara agak gusar gitu. Dari tampilan bibirnya beberapa kali tarikan di sebelah kanan itu tek gitu seperti itu. Dan kalau kita lihat di gambar ini ya gitu ya. Itu terlihat dengan tarikan dari bibirnya Pak Prabowo sendiri sebenarnya dia nggak merasa nyaman. Terus kemudian beberapa kali kemudian ngelihat ke depan terus nunduk lagi seperti itu. Tidak merasa nyaman dengan pernyataan dari Pak Ganjar gitu. Dan menariknya
Pak Ganjar kalau ditanya, loh kok Pak Anies agak diem gitu, kok Pak Ganjarnya lebih cenderung berani gitu ya. Beraninya itu berbeda dengan yang seperti yang sebelum-sebelumnya, nggak terlalu kenceng. Ya, nah ini terlihat santuy Pak Ganjarnya. Jadi Pak Ganjarnya itu terlihat memang lebih rileks dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan kalau kita bicara rileksnya, ini sangat kontraproduktif. Jadi kalau misalnya bisa, sebenarnya dia bisa nyerang lebih besar lagi. Cuman enggak, itu kan pertanyaan jadinya. Ya, baik. Jadi kalau misalnya ini dibiarkan, istilahnya dilihat secara global gitu, yang bisa kita lihat adalah ada sesuatu yang terjadi di antara mereka nih, yang kita tidak tahu tentu saja. Ya semoga saja apapun yang terjadi itu membuat masing-masing pihak tahu bahwa apa keuntungan yang mereka dapat, apa kerugian yang mereka dapat. Saya rasa itu sudah diperhitungkan dengan sangat baik. Ya, dan kalau kita seandainya melihat juga wajah dari 01 ke 03 kok sepertinya ada sedikit kolaborasi, setuju nggak Mas? Atau gimana nih? Oh sangat setuju, bukan cuma setuju. Jadi mereka sudah pasti melakukan back channeling, sudah ada kesepakatan dari debat ketiga, bukan baru debat kelima ini. Itu yang terjadi sebetulnya di antara 01 dan 03. Baik. Silakan Mas Kirdi untuk memberikan kesimpulan dari debat Pamungkas Capres 2024 malam ini. Ya, bahwa kemudian apa yang disajikan di depan masyarakat itu sangat bukan sesuatu yang sifatnya spontan. Ya. Bukan sesuatu yang sifatnya memang menurut saya kontestasi yang memang terbuka dan memang lepas. Tetapi sangat syarat dengan berbagai macam kepentingan yang terjadi di antara mereka. Jadi apakah ini fair buat masyarakat Indonesia? Ya tergantung. Masyarakat yang merasa bahwa siapapun jadi presiden, hidup mereka nggak berubah, biasa-biasa aja. Kalau misalnya masyarakat kita masih berpikir seperti itu, ya jangan heran bahwa kemudian pemimpin-pemimpin kita juga tidak akan tanda petik memberikan kebijakan yang menguntungkan masyarakat, siapapun ya, siapapun. Karena apa? Toh rakyatnya nggak peduli. Ya main-main aja sendiri gitu ya. Dan yang berikutnya kemudian adalah masih sekali syarat dengan berbagai macam kepentingan yang hubungannya dengan pribadi maupun kelompok. Dan itu sangat terlihat kalau bicara dengan apa yang sudah terjadi seperti ini. Nah, itu sudah sangat mempengaruhi ekspektasi kita. Tetapi ini kan obrolan yang analisa ya. Bisa dikatakan apapun oleh mereka nanti tentu saja. Betul sekali.